Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Julita Dewitri Mertayasa, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek Angkatan ke-14 Kelompok 2 tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas agenda 3 saya, yaitu membahas mengenai isu manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan tempat saya bekerja, yaitu Politani atau Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Aparatur sipil negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Aparatur sipil negara juga bertugas menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu manajemen ASN? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pengelolaan ASN yaitu mengenai manajemen ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga mengatur mengenai sistem merit. Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan penerapan sistem merit adalah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional, yaitu dalam artian kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku aparatur sipil negara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Smart ASN. Ada 8 karakteristik yang terkandung dalam Smart ASN. Yang pertama yaitu integritas, yang kedua adalah nasionalisme atau cinta terhadap bangsa ini, yang ketiga adalah profesionalisme dalam menjalankan tugas, yang keempat adalah memiliki wawasan global, yang kelima menguasai IT dan bahasa asing, yang keenam yaitu hospitality, yang ketujuh mengenai networking, dan yang terakhir adalah entrepreneurship. Dari ke-8 karakteristik ini akan membentuk digital talent dan digital leader yang nantinya akan menciptakan world class government atau pemerintahan kelas dunia. Baik, kita akan masuk ke dalam identifikasi isu. Selama saya mengabdi di Politani atau Politeknik Pertanian Negeri Kupang semenjak tanggal 9 Mei tahun 2022, ada 3 isu yang saya amati. Yang pertama yaitu kurang optimalnya koneksi internet di lingkungan kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Dan yang kedua adalah kurang efektif dan efisien absen dosen yang masih manual sejak pandemi COVID-19. Dan yang ketiga adalah masih kurangnya adaptasi mahasiswa dari kuliah online ke offline atau onsite di kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Selanjutnya, isu-isu tersebut akan saya analisis menggunakan metode APKL, yaitu berdasarkan aktual, problematik, kekalayakan, dan layak. Dari 3 isu ini, yang memenuhi syarat adalah isu yang kedua dan ketiga, yaitu yang pertama kurang efektif dan efisien absen dosen yang masih manual sejak pandemi COVID-19, dan yang ketiga yaitu masih kurangnya adaptasi mahasiswa dari kuliah online ke offline atau onsite di kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Dari terpilihnya 2 isu ini, maka selanjutnya akan dianalisis lagi menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth, yaitu memiliki interval pensyukuran. Yang pertama, angka 1 sangat tidak mendesak atau gawat dan dampak. Yang kedua yaitu tidak mendesak atau
atau tidak gawat dan tidak berdampak. Yang ketiga yaitu cukup mendesak, gawat dan berdampak. Yang angka keempat yaitu mendesak, gawat dan berdampak. Yang kelima adalah sangat mendesak, sangat gawat dan sangat berdampak. Dari analisis USG ini didapatkan bahwa isu yang mengenai kurang efektif dan efisien absen dosen yang masih manual sejak pandemi COVID-19 ini memiliki skor yang lebih tinggi, sehingga dia menjadi isu yang akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya, isu yang terpilih kita analisis menggunakan fishbone diagram, di mana di sini terlihat bahwa lingkungan sangat mempengaruhi, yaitu adanya budaya organisasi yang sudah dilakukan sejak dahulu kala. Yang kedua, tidak adanya sanksi yang ketat atau tegas sehingga terjadi pembiasaan. Dari sistem juga tercatat bahwa tidak adanya rekor atau catatan jelas dan lengkap mengenai absensi, dan masih menggunakan absensi metode manual. Terakhir, diri sendiri. Di sini berakibat pada manajemen waktu yang tidak baik, kurangnya motivasi kerja, dan sering mengutamakan kepentingan pribadi dan tidak profesional. Hal ini akan mengakibatkan indisipliner dan etos kerja yang tidak baik. Dampak yang terjadi jika isu tidak terselesaikan dengan cepat. Yang pertama yaitu waktu kerja yang tersedia tidak dapat digunakan secara efektif dan efisien. Yang kedua, jam belajar mahasiswa akan lebih singkat sehingga pemahaman mahasiswa akan lebih berkurang. Dan yang ketiga, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline yang ditentukan. Yang keempat, mahasiswa sulit mencari waktu untuk pertemuan dengan dosen. Contohnya, untuk bimbingan akademik, konsultasi pengisian KRS, dan bimbingan tugas akhir. Yang terakhir adalah citra buruk di masyarakat bahwa ASN memiliki jam kerja yang fleksibel. Selanjutnya, gagasan kreatif untuk solusi isu yang kita bahas. Yang pertama yaitu perlunya update menggunakan metode absensi terkini dan efektif, sehingga efektif dan efisien, seperti penggunaan fitur sidik jari dan identifikasi wajah. Yang kedua yaitu menerapkan sanksi yang tegas dan ketat, seperti pemotongan tunjangan atau uang makan apabila melakukan absensi melebihi waktu yang ditentukan. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi data absensi secara berkala terhadap absensi elektronik yang nantinya digunakan agar memiliki data yang valid. Demikian penjelasan saya mengenai isu-isu terkait di lingkungan kerja saya. Semoga kita akan menjadi aparatur sipil negara yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sehingga kita dapat bangga melayani bangsa. Terima kasih.